Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Marcanda dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan materi karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian, karakteristik, ciri, dan jenis karya ilmiah. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua, harus lugas, artinya tidak boleh emosional dan tidak boleh kritis. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, kemudian juga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak membuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Yang keempat yaitu efisien, artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik. Yang kelima yaitu efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas. Yang keenam adalah objektif, artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya. Yang ketujuh yaitu sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang ketiga yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada makalah atau paper. Makalah adalah hasil karya ilmiah yang menyajikan sebuah permasalahan dengan penyelesaian mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan sajian tertulis hasil peneliti yang telah dilakukan. Laporan penelitian merupakan pertanggungjawaban penelitian. Laporan penelitian disusun melalui tahap-tahap tertentu. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar S1. Skripsi membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan yang ditempuh, berdasarkan atas kaidah yang berlaku. Skripsi disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing. Tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat memperoleh gelar S2, seperti halnya skripsi. Tesis membahas permasalahan berdasarkan data dan fakta empiris. Disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar doktor S3. Disertasi berisi pembahasan suatu dalil yang dapat dibuktikan. Kata lain, disertasi merupakan karya ilmiah yang berisi temuan baru. Jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan untuk memastikan kualitas ilmiah jurnal yang akan diterbitkan. Biasanya jurnal disebut harus melalui proses review. Yang kelima yaitu informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Yang pertama yaitu informasi penting dalam karya ilmiah. Yang pertama ada apa atau what. Informasi ini untuk mengetahui masalah atau objek yang dikaji. Yang kedua yaitu di mana atau where. Informasi ini terkait tempat penelitian. Unsur where ini bisa juga dalam bentuk fisik, tempat atau lokasi. Yang ketiga yaitu kapan atau when. Informasi ini terkait dengan waktu penelitian dilakukan. Unsur ini dapat dilihat di bagian cover karya ilmiah. Yang keempat yaitu siapa atau whom. Informasi ini terkait dengan objek tujuan penelitian. Objek tujuan penelitian biasanya suatu kelompok, suatu organisasi, atau masyarakat.
Yang kelima yaitu mengapa atau why. Informasi ini untuk mengetahui alasan-alasan penulis menulis karya ilmiah. Maksud informasi ini dapat ditemukan di bagian latar belakang penulisan karya ilmiah. Yang keenam yaitu bagaimana atau how. Informasi ini terkait dengan cara bekerja. Yang keenam yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang ketujuh yaitu esensi atau hakikat karya ilmiah. Yang pertama yaitu melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua melatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga yaitu mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti katalog dan buku yang diperlukan. Yang kedelapan yaitu sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sistem karya ilmiah. Yang pertama itu ada bentuk populer, merupakan suatu karya yang ditulis dengan bahasa populer. Bahasa yang dimaksud yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Bentuk semi formal yaitu meliputi unsur-unsur halaman judul, kata pengantar, daftar berisi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Bentuk formal yaitu unsur-unsur karya ilmiah. Bentuk formal yang pertama yaitu ada bagian awal, bagian utama, dan penutup. Bagian awal yaitu halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, dan kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang terakhir yaitu penyusunan karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pengungkapan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Yang pertama, A. Pendahuluan, B. Pembahasan, C. Simpulan. Pendahuluan yaitu menguraikan masalah yang akan dibahas penulis. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Yang B yaitu pembahasan, memuat uraian hasil kajian penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Simpulan adalah makna diberikan penulis terhadap pembahasan. Simpulan berbeda dengan ringkasan. Isi karya ilmiah. Dalam menyajikan simpulan, penulis mengacu permasalahan yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.